Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul untuk menghadiri dan menyaksikan acara yang sangat spesial, acara akad pernikahan yang menyatukan dua insan yang akan menjalani bahtera rumah tangga, yang akan menjalani ibadah terlama, yang akan menjalani amal ibadah. Karena pada hakikatnya pernikahan merupakan amal soleh dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin banyak di antara kita yang sering menghadiri akad nikah, kemudian dilanjutkan dengan khutbah nikah ataupun dengan nasihat pernikahan. Tapi subhanallah, sedikit sekali yang membekas di hati, sedikit sekali yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga kita. Maka tolong yang sebentar ini, yang sedikit ini tolong diperhatikan, tolong didengarkan, kalau bisa dicatat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, dan hidupku dan matiku semuanya lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah Rabb semesta alam. Dan kepadanya lah kita memurnikan ibadah, kepadanya lah kita memurnikan amal soleh, karena tidak ada yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali amal ibadah yang ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Maka begitupun juga dengan pernikahan ini. Pernikahan merupakan ibadah, pernikahan merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mengancam kepada orang-orang yang tidak suka terhadap sunnah pernikahan ini, faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku ini, falaisa minni, maka bukan dari golonganku. Maka bersama dengan sunnah ada keberkahan, bersama dengan ibadah ini ada keberkahan. Maka akad yang baru saja dilaksanakan, ya, luruskan niat antum, luruskan tujuan nikah antum untuk apa. Jadi jangan sampai tujuan dan niat pernikahan ini salah, karena pada hakikatnya kita akan mengambil hasil dari amalan kita sesuai dengan niat-niat yang ada pada hati kita. Maka menikahlah untuk memuliakan sunnah, nikahlah untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran tujuan dari pernikahan itu. Allah mengatakan litaskunu ilaiha. Pernikahan itu adalah tujuannya agar supaya seorang laki-laki tentram, tenang, bahagia. Dan subhanallah, di muka bumi ini begitu banyak perhiasan dunia, begitu banyak sesuatu yang dapat membahagiakan kita. Akan tetapi Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya sebaik-baiknya perhiasan itu ada 3. Yang pertama adalah lisanun dzakir, lisan yang selalu berzikir, wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah wa zaujatun shalihatun tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang solehah yang membantu suaminya dalam perkara akhirat. Dan alhamdulillah, semoga pilihan Ustadz Iwan ini merupakan pilihan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal yang perlu diingat, bahwasanya wanita itu disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah furiqat min dilah. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Artinya apa? Artinya kemanapun kita pergi, dimanapun kita mencari, tetap wanita yang akan kita dapati adalah wanita yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok.
Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In dhahabta tuqimuha kasartaha." Kalau kau hendak meluruskan tulang tersebut, kasartaha, kau akan mematahkannya. Ya, kau akan memecahkannya. Wa in taraktaha lam yazal a'waj. Akan tetapi ketika kau membiarkannya, maka tulang itu akan terus bengkok. Maka bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadariha ta'ish biha." Berlemah lembutlah dengan istrimu, maka kau akan hidup bahagia dengannya. Kemudian poin berikutnya, Rasulullah SAW mengingatkan kepada para suami baru, suami lama, semua, ya, terkhusus buat mempelai pria, Ustaz Iwan, ya. Walau bagaimanapun kurangnya istri, tetap Nabi SAW memerintahkan kita untuk melihat sisi positifnya. Tetap, sebagaimana engkau memiliki kekurangan, istrimu pun juga memiliki kekurangan. Sebagaimana engkau bukan malaikat, maka istrimu pun juga bukan seorang bidadari. Nabi SAW bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan." Tidak boleh seorang suami membenci istrinya yang beriman. Tidak boleh. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seandainya ada perangai yang tidak disukai, seandainya ada akhlak yang tidak disukai, radiya minha akhar, sesungguhnya ada sisi-sisi positif, sesungguhnya ada sifat-sifat yang baik yang membuat antum tertarik, yang membuat antum datang melamar untuk menikahi ukhti Salsa ini. Maka Nabi SAW mewasiatkan kepada kita semua, ya, bahwasanya kita tidak boleh membenci, ya, istri kita. Dan ingatlah bahwasanya akad yang baru saja antum lakukan adalah akad yang bukan hanya sekedar mengatakan qabil tuh, bukan hanya sekedar antum memberikan mahar, setelah itu ukhti Salsa antum bawa, antum ambil, bukan hanya sekedar itu semua, bukan hanya sekedar itu belaka, tapi di balik itu semua ada amanah yang sangat besar, ada amanah yang begitu berat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Dan para istri-istri mengambil amanah, mengambil janji dari kalian, mitsaqan ghalidha, mengambil perjanjian yang sangat besar, perjanjian yang sangat teguh. Perjanjian apa itu? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Perjanjian itu adalah kau rawat istrimu dengan baik, kau rawat istrimu dengan kasih sayang, aw tasrihun bi ihsan, atau kau melepasnya dengan cara yang baik pula. Dan ini perjanjian yang sangat besar, ya. Perjanjian di mana Ustadz Iwan tidak pernah lelah, tidak pernah capek dalam membesarkan ukhti Salsa, tidak pernah penat dan tidak pernah membesarkan dan tidak pernah menyekolahkan. Tetapi ketika ukhti Salsa sudah besar, sudah dewasa, ya, antum datang, kemudian antum mengambilnya. Maka ini sebenarnya hari yang berat bagi orang tua ukhti Salsa dalam melepasnya, ya. Ada rasa cemas, apakah mungkin kasih sayang, cinta yang selama ini diberikan oleh orang tuanya dapat diperoleh kembali dari suaminya. Tapi itulah husnudzon orang tua. Mudah-mudahan Ustadz Iwan bisa memberikan kasih sayang, cinta, ya, sebagaimana orang tuanya membesarkannya dan mendidiknya sampai sekarang. Kemudian pada akhirnya kita ingat sabda Nabi SAW tentang hak istri. Ini kepada para bapak-bapak, kepada para suami, ya, yang biasanya nuntut hak. Kadang kita lupa, istri pun juga mempunyai hak. Nabi SAW menyebutkan hak istri adalah antut aimaha idza ta'imta, kau beri makan sebagaimana kau makan. Wa antaksuha idza tasaita, kau beri pakaian sebagaimana kau berpakaian. Wala tadribil wajha, dan jangan pernah sekali-kali memukul wajah. Jangan pernah sekali-kali pukul wajah. Wala tuqabbi, dan jangan pernah menjelek-jelekan istrimu. Jangan pernah menjelek-jelekan istrimu. Barangkali
barangkali awal pernikahan masakannya kurang enak barangkali, atau ada sifat-sifat manja yang barangkali antum tidak sukai, tapi jangan pernah memukul wajah dan jangan pernah menjelek-jelekan istri. Berikutnya nasihat teruntuk Ukhti Salsa. Masya Allah, Nabi SAW mengingatkan bahwasanya setelah wali mengucapkan zawwajtu, kemudian Ustaz Iwan mengatakan qabiltu, maka di sana ada peralihan, ada perpindahan, ada peralihan yang sangat luar biasa. Pertama adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah surga dan nerakamu pun juga berpindah alih. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unduri aina anti minhu." Perhatikan posisimu di hadapan suamimu. Perhatikan. Fa innama huwa jannatuki aw naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maka jangan pernah membentak suami. Ketika suami memerintahkan sesuatu, maka taati. Selama perintah itu baik, selama perintah itu tidak menyelisihi syariat, jangan pernah dibantah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wanita yang terbaik itu seperti apa? Wanita yang terbaik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, allati idza nadarta ilaiha sarratka. Wanita yang terbaik adalah ketika dipandang oleh suami menyenangkan. Wa idza amartaha atau akska. Kalau disuruh sama suami maka taat. Wa idza ghibta anka hafidatka fi maliha wa farja. Akan tetap, kemudian ketika suaminya pergi, ketika suaminya tidak ada di rumah, seorang istri menjaga hartanya dan menjaga kehormatannya. Maka semoga Ukhti Salsa bisa menjadi harta terindah bagi Ustadz Iwan. Semoga engkau bisa menjadi perhiasan termahal di muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairul mata' al-mar'atus sholihah." Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita atau istri yang sholihah. Semoga perjalananmu bersama Ustadz Iwan dalam kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keridhaan Allah Subhanahu wa taala meliputi perjalanan rumah tangga antum berdua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu ma tasma'un wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.